Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhir-akhir ini di mana eskalasi politik semakin menuju titik didihnya ya dari hari ke hari. Kita sering disuguhkan ada idiom-idiom yang sebetulnya bukan baru ya. Yang kita sudah kenal sih, tapi diksi itu menjadi idiom yang kemudian populer ya. Beberapa waktu yang lalu diksi itu dalam perspektif antropologis Jawa sih itu sudah biasa yang disebut dengan kita tahu cawe-cawe ya, cawe-cawe. Cawe-cawe itu juga dua kemungkinan, bisa menjadi positif dan bisa menjadi negatif, tinggal konteksnya kemana ya. Jadi kita lihat dulu ya, wait and see, jangan keburu memberikan sebuah statement yang nanti justru keliru gitu. Cawe-cawe populer ya, setelah cawe-cawe itu biar Irfan nanti yang jelaskan cawe-cawe itu apa. Setelah cawe-cawe populer lagi dan masih dalam antropologis Jawa ya, karena itu dunia Matraman. Kok Matraman? Memang itu Matraman itu Jakarta itu hasilnya dari Mataram. Ya. Ketika pasukan-pasukan yang dikirim dari Mataram untuk menghadapi Belanda ke Jayakarta dulu dan akhirnya kalah karena ada pengkhianatan ya. Karena dana perang dari penguasa Mataram itu dikorup, jadi memang koruptor itu sudah ada sejak dahulu kalah ya. Bukan tidak dibekali mereka perang ya, dibekali, cuman ada yang mengkorup ya, akhirnya kalah bertempur melawan Belanda. Dan mereka akhirnya tidak balik karena tidak punya sanggup, akhirnya membentuk sebuah komunitas itu dari tentara-tentara Mataram. Kemudian ya itulah ya, semakin panjangnya waktu, terpisahnya waktu itu bisa jadi bergeser penyebutannya, dan demikian kita harus pandai-pandai mencari benang merahnya. Dari Mataram bergeser menjadi lidah Betawi ya, yang Jawa itu Mataram, Betawinya menjadi Matraman. Matraman kalau naik bis kota kan gitu ya. Dulu zaman bis kota masih 50 rupiah dulu. Dengan 50 rupiah bisa keliling Jakarta. Nggak tahu sekarang berapa, nggak pernah ke Jakarta sekarang. Males ya, panas, hiruk pikuk, enak di desa aja. Oke. Diksi ini pun sebetulnya berkembang dalam perspektif antropologis Jawa, yaitu Mataraman itu ya. Yang kita kenal dan ini sangat heboh lagi daripada cawe-cawe ya, yaitu bajingan. Bajingan ya, kita tahu kan kemarin heboh semua. Sebetulnya dalam kehidupan Jawa ya sudah biasa bajingan itu ya. Oke. Dan itu kita sudah bikin videonya dalam Politik Embongan ya, 2 seri kalau nggak salah. Dan akhir-akhir ini setelah cawe-cawe, kemudian bajingan, dan populer lagi sebuah istilah yang ini sedikit menggelitik dan misteri karena dia tidak jelas, yaitu Pak Lurah. Meskipun ya itulah ya, kita sama-sama tidak tahu siapa sebetulnya yang disebut Pak Lurah itu ya. Jadi ya biarkan saja itu mengambang. Masing-masing kita akan mempunyai kesimpulannya sendiri-sendiri tentang who is Pak Lurah. Siapa Pak Lurah itu ya. Ngomong-ngomong tentang Pak Lurah, tadi sebelum kita unggah naik ke shooting ini, aku jadi teringat itu sekitar tahun 2003 ada sebuah lagu yang dipopulerkan oleh biduanita kita yang cukup atraktif ya, cantik, manis, meskipun kecil ya, Uut Permatasari, sebuah lagu yang dikarang oleh Haji Ukat ya. Jadi waktu aku dulu mau menemui almarhum Hari Anggoman ya, kan beliaunya itu mualaf kan akhir kehidupannya. Nggak ketemu ya ke studionya karena di Mangga 2 Plaza dulu, karena beliaunya
sedang ziarah haji gitu. Informasi yang aku terima ya ini ke Haji Ukat ini pulang haji gitu ya. Jadi lagu itu digubah oleh Haji Ukat S dan dipopulerkan oleh Uut Permatasari tahun 2003 yang lalu. Itu judulnya Putri Panggung ya, Putri Panggung. Ya mungkin ini cocokologi ya, jangan dianggap oh itu bener enggak cocokologi, monggo lah ya. Mungkin ini cocokologi tapi ada hikmah yang kita ambil di sana ya. Jadi tajuk politik embongan kita kali ini adalah Pak Lurah tamu kehormatan, Mas Joko tamu hati saya. Yang apakah Pak Lurah itu Mas Joko ya enggak tahu. Cuman lagunya Uut kan begitu ya. Pak Lurah tamu kehormatan, Bang Mandor tamu istimewa, penonton saya suka Anda, Mas Joko tamu hati saya. Waktu itu kira itu belum 2 tahun nggak salah. Ya, lagu ini populer ya. Ada Pak Lurah, ada tamu kehormatan, ada Mas Joko, tamu hati saya, ada Bang Mandor, ada penonton. Oke, kita akan coba diskusikan ya. Memang akhir-akhir ini ada sebuah hembusan berita, biasalah ya, namanya dalam dunia politik. Jadi kalau kalian masuk dalam percakapan politik, jangan terlalu memaksakan minta bukti. Karena akan sulit. Karena politik itu tidak terlepas dari isu. Isu itu bukan sesuatu yang bisa dibuktikan. Nggak bisa ya. Isu itu teropinikan. Opini itu tidak perlu bukti. Jadi lain dalam dunia eksak akademis lain. Ya, ini kan dunia sosial apalagi politik. Jadi opini lebih berkembang ya. Itu menjadi sebuah pegangan. Jadi kalau ditanya buktinya mana ya agak sulit juga gitu ya. Makanya kita mengalir saja lah ya. Ada sebuah anggapan gitu saja kita bilang ya, gemuknya koalisi di Partai Gerindra yang punya capres Pak Prabowo itu gemuk ya, kan gemuk setelah kemarin kita unggah kajiannya ya di politik embongan yang kemarin ya, setidaknya sudah ada PKB ya, tapi kalau PKB tidak begitu spektakuler ya, tetapi dengan masuknya PAN dan Golkar, ini kan partai-partai yang juga lumayan suaranya, itu menjadi sebuah kegemukan yang ya cukup fantastis lah ya. Kenapa bergabungnya koalisinya justru ke Gerindra yang notabene punya presiden, punya calon presiden tersendiri yaitu Pak Prabowo ya. Nah, isu yang berkembang ya, sekali lagi ini isu loh ya. Ada sosok Pak Lurah ya yang mengerange atau mengkomandani kira-kira gitulah ya. Bergabungnya mereka kepada capres yang satu ini yaitu Pak Prabowo Subianto itu ya. Kalau menurut gue sih seperti kemarin kan sudah kita unggah juga. Apakah gemuknya koalisi partai itu menjamin bahwa capres yang didukungnya itu akan menang? Itu kan menjadi sebuah pertanyaan yang menarik juga. Kalau menurut aku sih tidak, ya tidak menjamin. Artinya belum tentu yang koalisinya gemuk itu akan keluar sebagai pemenang capresnya, belum tentu. Jadi sebetulnya sih kalau hitung-hitungan politik nih, karena memang aturannya sudah begitu, yang juga ada isu berkembang itu aturan itu harusnya di amandemen lagi, yang electoral yang 20% itu. Sebetulnya perlunya koalisi hanya untuk menghadapi itu aja. Yang 20% itu kan pintu yang harus dibuka, maka
itu supaya bisa terbuka perlu koalisi. Jadi artinya kita sebetulnya kalau mau nyalon presiden atau ngusung calon presiden gitu ya, cukup bagaimana supaya pintu koalisi yang pintu persyaratan yang 20% elektoral 20% itu terbuka, itu sudah cukup, tidak perlu gemuk-gemuk sebetulnya. Ya. Kalaupun ada tambahan gemukan itu ya baik-baik saja sih, tapi sebenarnya tidak terlalu signifikan. Ya, karena nanti toh akhirnya yang berbicara itu kan suara dari rakyat. Apakah rakyat itu linier dengan politik partai-partai politik tertentu, itu juga sekarang kan sukar diprediksi. Ya, sukar diprediksi. Ya, apakah mereka linier? Artinya kalau partai dukung ini terus dia pilih ini, kebetulan dia mengidolakan partai ini, itu juga sulit dicari linearitasnya. Ya. Jadi sebetulnya gemuk tidaknya koalisi itu perlunya hanya untuk membuka kunci yang 20% itu saja sebetulnya. Dia sama sekali tidak signifikan. Semakin gemuk itu koalisi, maka semakin terbuka probabilitasnya untuk menang menjadi presiden ya, ketika menyalonkan menjadi capres. Itu tidak ada jaminan seperti itu ya. Namun demikian tetap saja menarik karena ada sebuah isu di balik gemuknya koalisi itu ada peran sosok yang disebut Pak Lurah. Siapa Pak Lurah itu ya? Yang tidak tahu, orang isunya juga tidak menjelaskan sosok ya. Kalaupun di lagu ini yang aku lakukan tadi ada Pak Lurah, ada Mas Joko, itu kan hanya sekedar lagu dan itu jauh ya, tahun 2003 ya. Kalaupun aku bawakan sekarang ya, karena sepertinya ada cocok ya, maka katakanlah saja itu cocokologi gitu aja lah ya. Jangan terlalu serius ya. Ada Pak Lurah, ada Mas Joko. Oke, kemudian kita lihat eskalasinya semakin meningkat lagi ya. Beberapa waktu lalu kan katakanlah PDIP konsolidasi di Jawa Tengah itu, dan semua kader-kadernya yang menjadi kepala daerah katakanlah begitu kan diundang. Tapi Kang Mas kita yang dari Solo kan nggak diundang, meskipun cawapres dari PDIP yang notabene Gubernur Jawa Tengah informasinya juga nggak datang. Tapi apakah nggak diundang, apakah diundang tapi karena sibuk, itu nggak, aku hunting informasinya nggak ketemu, nggak jelas. Cuman ya gitu saja, beliaunya si rambut putih ya, yang terkenal dengan ikon rambut putih itu juga tidak datang ya. Cuman yang menarik bagi pengamat-pengamat politik itu tidak diundangnya wali kota Solo yang itu notabene juga kan kemarin diusungkan lewat PDI kan. Diusung PDI kan ketika mencalonkan jadi wali kota dan akhirnya terpilih. Itu adalah putra dari Bapak Presiden Jokowi gitu kan. Itu juga nggak diundang. Cuman sesuatu yang bagiku sangat istimewa ya. Dia punya gaya komunikasi itu cukup bagus. Menurutku dengan seusia seperti itu, dengan komunikasinya yang humble ya, rendah hati, yang menjawab seperlunya, itu bagiku cukup menarik juga itu ya. Dia jawab kenapa nggak diundang? Ya mungkin itu untuk yang senior-senior yang ingusan nggak dulu gitu. Itu kan sebuah kerendahan hati ya, dan tidak perlu menyalahkan sana sini. Cukup menjawab ya mungkin itu untuk yang senior-senior, sedangkan yang ingusan enggak dulu gitu. Ya, itu bagus ya, bagaimana komunikasi politiknya ya, jawaban-jawabannya sangat bagus sekali ya, sangat jitu lah, menurutku piawi juga dia. Ya, namun demikian ya, karena kan begini, kalau kita lihat petanya yang nanti mungkin akan kita bahas juga, bisa juga kita bilang karena presiden kita Pak Jokowi ini kan tidak bisa terlepas dari bayang-bayang PDIP. Dia bisa melenggang menjadi capres, kemudian presiden itu kan diusung oleh PDIP. Masalahnya sekarang PDIP punya jago sendiri, yaitu Kang Mas Ganjar. Ya. Sementara ya ada calon lain, yaitu dari Gerindra yang kita sama-sama tahu, yaitu
Kang Prabowo, ya. Ya, sekarang posisi Pak Jokowinya, presiden kita ini itu di mana? Apakah itu termasuk cawe-cawe yang dia sebut kemarin atau apa, itu dialah yang paling tahu ya, karena dia yang belut saya akan cawe-cawe gitu ya. Di sini artinya sang presiden tidak bisa terlepas dari bayang-bayang PDIP, tidak bisa. Tapi masalahnya PDIP punya calon sendiri. Berikutnya, Gerindra punya calon sendiri, Pak Prabowo. Cuman dalam ikatan persen to persen begitu dekat antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Ya, maka sebetulnya siapa yang disebut Pak Lurah itu juga menjadi tanda tanya. Siapa yang mengarrange, mengakomodir sehingga partainya gemuk dengan aduh, ya kan gemuk itu, banyak yang lari ke sana mendukung Pak Prabowo ya. Koalisinya menjadi koalisi gemuk itu ya. Saya juga dan kita juga menunggu apa sih sebetulnya konsesi yang dijanjikan itu ya. Konsesinya seperti apa, nanti kamu kasih apa dapat apa gitu juga kita enggak tahu lah ya. Kita lihat apa yang sedang berjalan saja. Dan capres dari Gerindra ini dengan tidak sungkan-sungkan lagi dia memberi sinyal bahwa dia akan melanjutkan atau setuju dengan tata kelola negara yang selama ini dijalankan oleh presiden kita, dan dia kan sempat memuji juga bahwa kerjanya baik gini gitu ya. Di sini bisa kita lihat bahwa presiden kita bermain di dua kaki ya, yang sama-sama orangnya sendiri gitu ya. Ya Mas Ganjar ya itu orangnya sendiri ya, karena kebetulan mereka juga berasal dari satu partai. Sementara meskipun partainya beda, tapi kedekatan humanismenya persen per persen antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo juga kan begitu intens ya, begitu dekat, sampai-sampai yang aku bilang tadi, Pak Prabowo-nya itu memberikan sinyal bahwa dia akan melanjutkan bagaimana kepemimpinannya Pak Jokowi gitu ya. Artinya menang yang mana saja pun itu Pak Jokowi tetap diuntungkan ya. Ya, apalagi ada isu berkembang ya dari Kang Mas kita yang ada di Solo itu coba digadang-gadang untuk menjadi cawapresnya. Cuman kan terhalang dari usia. Sekarang tergantung MK. Apakah MK akan merubah undang-undang itu sehingga usia tidak sampai 40-an ya, 35 tahunan bisa menjadi cawapres. Kalau memang MK-nya merubah, ya kebetulan kan ketua MK-nya masih keluarga Pak Jokowi juga, adik iparnya tuh gimana gitu. Jadi sandiwaranya semakin menarik ini. Ya, maka kita senyum-senyum saja untuk melihat permainan-permainan mereka ini. Ya, kan bisa kita baca itu. Namun demikian kita ini kan belum mendapatkan jawaban ya. Kita tunggu saja nanti apakah memang isu itu menjadi positif ketika Gerindra yang menjagokan Prabowo Subianto itu akan bersanding dengan Kang Mas kita yang sekarang lagi tugas di Solo itu ya, yang putranya dari Pak Presiden sendiri gitu ya. Kan menjadi menarik ini. Kemudian akan menjadi pertanyaan juga, lalu partai-partai lain yang berkoalisi itu dapat bagian apa? Itu kan bagian menteri atau bagian apa? Ya. Karena dari mereka sepertinya tidak ada, atau minimal belum ya. Belum kita dengar ada yang gue mau misalkan dari Golkar, gue mau tapi capresnya gue. Itu kan belum kita dengar ngomong gitu ketua Golkarnya. Begitu juga ketua PAN-nya kan. Belum ngomong tuh. Memang dari PKB-nya itu dari, kalau itu kan sudah aku bilang dari dulu memang dia ingin menjadi cawapres ya. Dah capres dah cawapres lah ya, atau minimal meskipun capresnya nggak kena, cawapresnya lah ya. Bahkan sudah pasang-pasang spanduk itu ya. Jadi seperti itu petanya. Nah, sekarang kita berbicara PDIP. PDIP itu kan punya ketua.
Megawati. Bu Mega itu kan ketuanya. Ya, dengan langkah politik yang dimainkan oleh kita bicara Jokowi jangan sebagai presiden lah ya, supaya lebih enak ngomongnya. Jokowi sebagai sosok gitu aja lah ya. Itu tentunya kan mengganggu nggak hubungan personal dengan Megawati? Karena Megawati ketua partai, jelas dia pasti mendukung calon yang diajukan dong. Nggak mungkin dukung Prabowo dari partai lain. Sementara Jokowi itu bermain di dua kaki, dukung sana juga dukung sini. Ya, apakah itu menjadi problematika sehingga ketika putra beliau yang juga notabene wali kota ya, wali kota Solo, dan sebetulnya kan dilihat juga sejarahnya juga nggak bisa terlepas dari PDIP kan. Namun kenapa ketika ada konsolidasi di Jawa Tengah tidak diundang? Nah, ini kita membacanya. Apakah, nah ini serba apakah, karena semuanya tidak terbuka sih ya, masih wait and see. Ini sebuah sinyal mulai ada garis pemisah antara Jokowi dan Megawati gitu ya. Di sini kita tentunya masih banyak lagi informasi yang perlu kita gali untuk menunggu ya jawabannya seperti apa. Apakah mereka akan berpisah? Karena kan ya wajar kalau Megawati, misalkan Megawati kurang appreciate terhadap tindakan politiknya Jokowi. Aku kira ya wajar kan, karena dia ketua partai loh dan dia punya calon sendiri. Nggak mungkin dia juga akan ketua partai itu nggak mungkin bermain di dua kaki, jago calonnya juga jago calon dari partai lain ya tuh ya nggak mungkin gitu. Ya pasti yang dijagokan ya jagonya sendiri kan gitu ya. Oke, itulah di balik remang-remang ya yang disebut dengan Pak Lurah tadi itu ya. Siapa dia dan bagaimana dia kita juga kurang tahu karena informasinya juga tidak jelas. Apakah Pak Lurah ini si A, si B atau si C, tapi meskipun kita tidak mendapatkan jawaban yang jelas, menjadi misteri yang menarik untuk tetap kita tunggu bagaimana kelanjutan misteri siapa Pak Lurah ini. Oke, sampai di sini dulu ya. Sampai ketemu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita semua semakin dalam kebaikan di dalam mewujudkan Indonesia yang lebih baik lagi. Matur nuwun, terima kasih.